Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bu Nia Renanda melalui PowerPoint. Saya Alif Yusron Kurniawan, D4ME5A, NRP 031 704 0030. Nah, ini anggota kelompok 4. Yang pertama terdiri dari saya sendiri. Yang kedua dan ketiga rekan-rekan saya. Rencana produksi lambung kapal. Jurnal kami berdasarkan produksi kapal ikan tradisional dengan kulit lambung dan geladak kayu laminasi serta konstruksi gading dan geladak aluminium. Sumber Jurnal Teknik TS Volume 1 nomor 1 ISSN 223019271. Instruksi tugas: buat jadwal produksi lambung menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau MS Microsoft Project. Model harus menyertakan informasi berikut setiap blok dan fase produksi: beban kerja, durasi, sumber daya pekerja dalam kurung pembuat suku cadang, rakit suku cadang, pekerja garis panel, perakit blok besar, ruang perakitan blok besar, ruang pengecatan blok, ruang perlengkapan blok. Hubungan dengan fase produksi sebelumnya dan selanjutnya. Jadwal pengangkatan menentukan titik awal ereksi lambung. Perhatikan bagaimana pekerja dan sumber daya ruang digunakan dalam jadwal yang dibuat oleh perangkat lunak manajemen proyek. Diasumsikan bahwa pembuatan bagian, perakitan bagian, dan ereksi lambung tidak memiliki batasan ruang. Ubah rencana agar galangan kapal digunakan seefisien mungkin dalam batas-batas yang ditentukan oleh proyek kapal dan galangan kapal. Cetak jadwal produksi lambung dalam urutan nomor blok dan bagan beban kerja untuk sumber daya yang berbeda. Selain itu, buat diagram jumlah beban kerja dengan Excel untuk seluruh beban kerja Departemen Lambung. Laporan: tulis laporan formal tentang tugas yang diberikan. Laporan tersebut harus mencakup hasil perhitungan dengan sumber informasi yang memadai. Jelaskan dan justifikasi pilihan dan solusi yang dipilih. Tugas pertama, file MS Word, file berupa perencanaan produksi lambung kapal. Yang kedua, file berupa penjelasan tentang instruksi dan penjelasan. Dijelaskan menggunakan file Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, file Microsoft Project, file yang berupa perencanaan kerja bagian-bagian dari produksi lambung kapal. Yang keempat, rekaman video berupa perkenalan diri dari anggota kelompok dan presentasi tentang hasil pengerjaan produksi lambung kapal. Daftar isi. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penjelasan, definisi, jenis lambung. Yang kedua, studi pustaka kapal yang berisikan tentang kapal ikan tradisional, pembangunan, studi aluminium, laminasi kapal, hasil dan pembahasan. Yang ketiga, data kapal ikan
konstruksi aluminium, konstruksi laminasi, dan pembahasan. Yang keempat, analisa teknis dan analisa ekonomis. Yang lima, kesimpulan. Ini urutan dari pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, penjelasan whole production. Yang ketiga, definisi dan gambaran bentuk lambung. Yang keempat, jenis lambung kapal. Latar belakang. Ketersediaan bahan baku kayu, terutama sebagai bahan pembuat kapal yang diperkirakan semakin langka, menjadikan harga kayu menjadi mahal. Namun pembangunan kapal kayu tradisional di Indonesia masih akan terus dilakukan, mengingat hampir seluruh penduduk di daerah pesisir bermata pencarian sebagai nelayan. Sedangkan untuk membangun sebuah kapal kayu, bagi seorang nelayan tentunya tidaklah mudah, mengingat biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Untuk itu diperlukan suatu metode alternatif yang diperuntukkan bagi pembangunan kapal kayu tradisional, guna kapal yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik agar nelayan dapat secara maksimal melaut, sehingga dilakukan analisa secara teknis dan produksi pada kapal ikan tradisional 30 GT dengan mengganti konstruksi kayu dengan aluminium pada gading dan balok geladak, serta menggunakan sistem laminasi pada pemasangan dan geladak yang diharapkan akan menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Seperti ini contohnya. Full production. Perencanaan produksi lambung kapal merupakan suatu proses menganalisa dan menetapkan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan guna dapat menyelesaikan kegiatan produksi lambung tepat pada waktunya dengan sumber daya yang tepat. Pengendalian produksi atau production control merupakan suatu kegiatan atau metode yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan faktor-faktor produksi seperti peralatan, bahan baku, mesin, modal, tenaga kerja. Pada aliran proses produksi untuk memberikan hasil yang seoptimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin dan dalam produksi yang secepatnya. Menurut Kusuma tahun 2009, pengendalian produksi dimaksudkan untuk mendayagunakan sumber daya produksi yang terbatas secara efektif, terutama dalam usaha memenuhi permintaan konsumen dan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Sumber daya produksi mencakup fasilitas produksi, tenaga kerja, dan bahan baku. Ya, slide selanjutnya akan diteruskan oleh anggota kelompok saya. Sekian dari saya, Alif Yusron. Terima kasih. Selanjutnya saya Muhammad Nurwabarta, NRT 031804010 dari kelas Demat ME5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lambung kapal. Dalam bahasa Inggris, lambung kapal disebut juga hull atau badan dari perahu kapal yang menyediakan daya apung buoyancy yang mencegah kapal dari tenggelam dan dirancang sekecil mungkin untuk menimbulkan gesekan dengan air, khususnya untuk kapal dengan kecepatan tinggi. Pengertian sendiri dari lambung kapal merupakan hal yang penting dalam membuat kapal karena merupakan dasar perhitungan stabilitas kapal.
besarnya tahanan kapal tentunya berdampak pada kecepatan kapal rancangan, konsumsi bahan bakar, besaran daya bensin, serta draft syarat kapal untuk menghitung kedalaman yang diperlukan dalam kaitannya dengan kolam pelabuhan. Selanjutnya, jenis lambung kapal. Yang pertama, kapal lambung datar. Kapal dengan lambung datar ini merupakan kapal yang bisa digunakan pada perairan tenang. Selanjutnya, lambung katamaran. Kapal dengan lambung ini mempunyai kestabilan yang tinggi, namun gelombang yang ditimbulkan lebih kecil sehingga kapal yang sesuai untuk dioperasikan di sungai atau perairan yang bergelombang, dampaknya terhadap goyangan di kapal sangat tinggi. Selanjutnya, lambung kapal V merupakan kapal dengan lambung lancip seperti huruf V, mempunyai hambatan yang kecil sehingga lebih hemat dalam penggunaan bahan bakar. Dan kapal ini biasanya untuk kapal kecepatan tinggi. Yang keempat, lambung terowongan. Lambung seperti ini dimaksudkan untuk mengurangi gesekan. Berbeda dengan katamaran, karena sudut bagian dalam lancip sehingga mempermudah manuver kapal. Yang terakhir, lambung ponton. Desain lambung mempengaruhi kecepatan, semakin streamline semakin cepat. Demikian juga dalam hal penggunaan energi. Selanjutnya, macam-macam bentuk lambung. Yang pertama, lambung datar. Kedua, lambung katamaran. Ketiga, lambung V. Keempat, lambung terowongan. Dan terakhir, lambung ponton. Masuk ke studi pustaka. Yang pertama, kapal ikan tradisional. B. Pembangunan kapal. C. Studi aluminium. D. Laminasi kapal. A. Kapal ikan tradisional. Kapal ikan yang banyak digunakan oleh nelayan adalah jenis Purchesen. Purchesen sering disebut sebagai bukat jaring, bukat cincin, atau bukat kantong karena bentuk jaringnya tersebut dioperasikan berbentuk seperti kantong. Nah, itu adalah contoh dari kapal ikan tradisional. Selanjutnya, pembangunan kapal. Pembangunan kapal kayu secara tradisional terdiri dari beberapa proses, diantaranya pertama, pemilihan kayu, selanjutnya peletakan lunas, ketiga, pembentukan lambung, keempat, pemasangan kerangka, kelima, peluncuran. Kemudian, diagram alur perencanaan pembangunan kapal ikan. Pertama, owner requirement atau permintaan pemilik, selanjutnya masuk ke desain hingga dibuatkan line span, general arrangement, dan construction profile. Kemudian lanjut ke lofting, fabrikasi, dan ke sub assembly. Selanjutnya ke erection. Nah, dari fabrikasi, sub assembly, dan erection merupakan proses produksi. Setelah proses produksi selesai, dilakukan launching, dan terakhir delivery. Kemudian masuk ke studi aluminium. Dalam bidang perkapalan, aluminium yang digunakan untuk membangun kapal adalah marine use dengan tipe 5052 dan 5083 yang sudah disetujui oleh klasifikasi. Aluminium menjadi salah satu jenis material yang dipakai sebagai bahan utama konstruksi secara umum maupun konstruksi tertentu. Karena aluminium memiliki tingkatan rasio kekuatan dan beratnya sangat baik dibanding material yang lain, sehingga sering digunakan sebagai material untuk konstruksi kapal. Selanjutnya masuk ke laminasi kapal. Kapal kayu laminasi adalah suatu bentuk kapal di mana terdapat bagian konstruksi yang dibuat dari susunan beberapa papan atau bilah kayu yang dipadukan satu sama lain dengan menggunakan perekatan khusus, yaitu resor, kinol, dan epoxy. Di mana tujuan dasar penciptaan kayu sistem laminasi adalah menciptakan suatu konstruksi yang mudah dibentuk dari lapisan berbagai macam kayu dengan ketebalan yang tipis sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih baik. Keuntungan dari kayu laminasi adalah 1. Mudah dibentuk, 2. Struktur laminasi memiliki kekuatan yang lebih kuat, 3. Lebih menghemat kayu, 4. Tidak mudah bocor, 5. Mudah untuk dilakukan reparasi. Nah,
beberapa teknik melakukan laminasi kapal. Yang pertama, carvel planking, yaitu metode tradisional pemasangan kulit pada lambung secara umum, cara menempelkan papan kayu dengan kerangka maupun pembujur menggunakan paku skrup atau paku keling. Selanjutnya, lipstick planking, yaitu metode pemasangan kulit lambung di mana papan-papan saling tumpang tindih atau overlap. Yang selanjutnya, strip planking, yaitu metode di mana pada dasarnya adalah metode strip adalah carvel. Yang membedakan yaitu metode ini menggunakan strip atau bilah kayu, bukan papan seperti yang digunakan pada metode carvel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Wahyu Setiawan, NRP 0318040021 dari kelas D4ME5A. Akan melanjutkan presentasi dari Alif Yusron dan Nur Ahmad Waparta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hasil dan pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kita. Yang pertama, data kapal ikan, konstruksi aluminium, konstruksi laminasi, dan pembahasan. Dari data kapal ikan, data yang diperoleh untuk rancang kapal ikan. Konstruksi aluminium, dalam penentuan ukuran konstruksi kapal berbahan aluminium ini digunakan rules dari kelas GL. Konstruksi laminasi untuk kapal ditentukan oleh Germanis Liud Volume 1 Ship Teknologi Part 3. Untuk pembahasan sifat material kayu dan aluminium. Berlanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah data kapal ikan. Data kapal ikan yang kita gunakan adalah data kapal ikan 30 GT dengan LOA length overall 20,3 meter, LPP length perpendikular sepanjang 15,2 meter, LWL length waterline dengan 14,9 meter, dan B-nya, breadth-nya 3,9 meter dengan hull midship height-nya 2,7 meter dan draft-nya 1,2 meter. CB-nya 0,477 dan kecepatan dinasnya 10 knot. Perubahan konstruksi dari kayu menjadi aluminium berdasarkan hasil analisis secara teknis dapat dilihat pada gambar 3 dan 4. Di sini pada gambar 3 merupakan penampang melintang kapal ikan 30 GT dengan konstruksi kayu tradisional. Dalam penampang melintang kapal ikan ini terdapat balok geladak, kulit, prank, lunas, galar kim, galar balok samping, dan gelar balok. Untuk gambar 4 merupakan penampang melintang kapal ikan 30 GT dengan konstruksi gading dan balok geladak aluminium serta laminasi di kulit dan geladak. Dalam konstruksi aluminium terdapat balok geladak dengan hull 80 x 50 x 6 dan gading H 80 x 100 x 6. Terdapat rang dan lunas dan galar. Selanjutnya, konstruksi aluminium dan konstruksi laminasi. Di sini konstruksi aluminium merupakan dalam penentuan ukuran konstruksi kapal berbahan aluminium ini digunakan rules dari kelas GL. Volume 1 Ship Teknologi Part 3 Special Craft Chapter 3 Yacht and Boats up to 24 meter. Aturan ini diaplikasikan untuk kapal yang memiliki ukuran panjang mulai dari 6 hingga 24 meter. Bagian konstruksi hasil perhitungan adalah gading 80 x 100 x 6 mm, balok geladak 80 x 50 x 6 mm, galar 200 x 10 mm. Untuk konstruksi laminasi untuk kapal kayu ditentukan oleh Germanis Liud Volume 1 Ship Technology Part 3 Special Curve Chapter 3 Yacht and Boat up to 24 meter.
di dalam aturan Germanis Layout GL Chapter 3 A6 tentang konstruksi laminasi dijelaskan bahwa pada kulit dan geladak dapat dibuat dengan laminasi minimal 3 lapisan dengan ketentuan T kurang dari sama dengan sepertiga thickness requirement, di mana ketebalan dari tiap papannya tidak boleh melebihi dari sepertiga ketebalan yang ditetapkan. Selanjutnya, untuk tebal yang dilaminasi pada bagian kulit dapat dikurangi 10% dari ketebalan semula. Pada desain kapal ikan ukuran 30 GT yang kita gunakan, tebal kulit lambung memiliki ketebalan yang berbeda antara kulit lambung dan geladak kayu, yaitu kulit lambung 50 mm, geladak 45 mm. Sehingga ketebalan laminasi pada kapal ikan 30 GT adalah kulit lambung, tebal tiap papan adalah 15 mm dan dilaminasi sebanyak 3 lapis. Dengan adanya perekat, menambah ketebalan sekitar 1 mm, sehingga tebal total untuk konstruksi kulit laminasi ditambah dengan tebal perekat menjadi 47 mm. Geladak tebal tiap papan adalah 10 mm dan dilaminasi sebanyak 4 lapis. Dengan adanya perekat, menambah ketebalan sekitar 1 mm, sehingga tebal total untuk konstruksi kulit laminasi ditambah dengan tebal perekat menjadi 43 mm. Selanjutnya, pengeleman sesuai dengan aturan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang mengatur kayu lapis untuk bangunan kapal, maka terdiri dari paling sedikit 3 lapis yang dilem dengan bersilangan bersama-sama secara diagonal dengan menggunakan adhesif resin sintetis yang dapat mengering. Lanjut ke slide selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan sifat material. Tadi dijelaskan kapal ikan 30 GT dengan material kayu dan aluminium. Yang pertama, kita akan membahas material kayunya. Kayu merupakan kayu kelas 1, 2 yang pada kondisi terbuka terhadap angin dan cuaca mampu bertahan selama 15 hingga 20 tahun. Memiliki efek biologis yang berpengaruh terhadap struktur pembentukan kayu sehingga kemungkinan akan terserang oleh biologis lain sangat besar, yaitu rayap. Merupakan penghantar panas yang buruk atau isolator. Yang kedua, aluminium. Aluminium merupakan jenis logam yang tidak terpengaruh oleh efek biologis yang bersifat konduktor. Aluminium yang digunakan merupakan paduan antara aluminium dengan unsur logam lainnya yang termasuk logam ringan, berkekuatan tinggi, tahan terhadap karat, dan merupakan konduktor listrik yang cukup baik. Akan tetapi, aluminium memiliki beberapa kekurangan dalam hal pengelasan, di antaranya 1. Karena panas jenis dan daya hantar panasnya tinggi, maka sukar sekali untuk memanaskan dan mencairkan sebagian logam saja. Kedua, paduan aluminium mudah teroksidasi dan membentuk oksida aluminium Al2O3 yang mempunyai titik cair tinggi. Oleh karena itu, peleburan antara logam dasar dan logam las menjadi terhalang. Yang ketiga, karena mempunyai koefisien muai yang besar, maka mudah sekali terjadi deformasi sehingga paduan-paduan yang memiliki sifat getas panas dan cenderung retak. Yang keempat, karena perbedaan yang tinggi antara kelarutan hidrogen dalam logam cair dan logam padat, maka dalam proses pembekuan yang terlalu cepat akan membentuk rongga halus bekas kantong-kantong hidrogen. Yang kelima, aluminium mempunyai berat jenis rendah, sehingga banyak zat lain yang terbentuk selama pengelasan akan tenggelam. Keadaan ini memudahkan terkandungnya zat-zat lain yang tidak dikehendaki di dalamnya. Yang terakhir, titik cair dan viskositasnya rendah, maka daerah yang kena pemanasan mudah mencair dan menetes.
Lanjut pada pembahasan dari segi kekuatan material, terlihat bahwa penggunaan aluminium sebagai bahan konstruksi lambung memiliki sifat teknis yang lebih baik dibandingkan dengan sifat yang dimiliki oleh kayu sebagai material untuk konstruksi kapal. Hal ini terlihat dari hasil uji kekuatan tarik, kekuatan bending, dan modulus elastisitas antara kedua material. Selain itu, perbandingan kekuatan terhadap berat strength to weight ratio yang dimiliki oleh aluminium terlihat relatif lebih kecil dibandingkan dengan kayu. Hal ini memberikan gambaran bahwa material aluminium hanya membutuhkan volume material yang lebih kecil dibanding kayu apabila menerima suatu beban yang sama bobotnya. Lalu untuk beberapa kekurangan dari aluminium ini dapat diatasi oleh kemajuan teknologi baik alat maupun SDM yang mumpuni, seperti dengan menggunakan teknik pengelasan yang baik. Selanjutnya, pada tahap analisa. Di sini kita menganalisa dalam hal analisa teknis dan analisa ekonomis. Teknis di sini menganalisa manajemen pembangunan kapal dari segi kriteria kapal berdasarkan standar rules atau ketentuan yang berlaku. Kemudian dari analisa ekonomis, menganalisa manajemen pembangunan kapal dari segi kebutuhan dan perhitungan dana atau biaya pembuatan kapal. Analisa yang pertama, analisa teknis. Analisa teknis yang dianalisa pertama adalah berat kapal. Perhitungan komponen berat terhadap perubahan dari penggantian konstruksi kayu menjadi aluminium di bagian gading dan geladak, serta laminasi pada kulit lambung dan geladak, berdasarkan hasil perhitungan berat LWT kapal adalah 11 ton. Selanjutnya, stabilitas. Perhitungan stabilitas pada kapal ikan dianalisa dengan 4 kondisi operasi berdasarkan peraturan IMO, International Convention for the Safety of Fishing Vessel, yaitu 1. Kondisi berangkat ke fishing ground, area penangkapan ikan, dengan kondisi semua tangki dalam keadaan penuh. 2. Kondisi berangkat dari fishing ground, area penangkapan ikan, dengan kondisi muatan penuh dan semua tangki dapat dikondisikan dalam keadaan terisi 25%. Ketiga, kondisi kedatangan dengan kondisi muatan penuh dan semua tangki dalam keadaan terisi 10%. Yang keempat, kondisi di pelabuhan dengan kondisi muatan terisi 20% dan semua tangki dalam keadaan terisi 10%. Selain itu, dihitung juga kondisi stabilitas pada saat kondisi kapal kosong, yaitu muatan dan tangki kosong, dan kondisi kapal penuh, yaitu muatan dan tangki terisi penuh. Kondisi ini merupakan perhitungan tambahan pada kapal sebagai tambahan. Dilihat dalam perhitungan stabilitas dengan acuan IMO pada tabel 1. Dimulai dari area 0 hingga 30 derajat, area 0 hingga 40 derajat, area 30 derajat hingga 40 derajat, GZ pada 30 derajat atau greater dari angle of GZ max dan GM. Berdasarkan perhitungan stabilitas dapat dilihat pada tabel 1 bahwa semua kondisi untuk kapal dengan konstruksi gading dan balok geladak aluminium serta laminasi di kulit lambung dan geladak memenuhi kriteria dari IMO. Analisa yang kedua adalah analisa ekonomis. Yang dihitung pada analisa ekonomis ini adalah seluruh biaya pembangunan lambung kapal ikan dengan konstruksi kayu merupakan konstruksi gading dan balok geladak aluminium serta laminasi di kulit lambung dan geladak. Berdasarkan hasil perhitungan, biaya pembangunan lambung kapal sekitar 1.150 miliar. Dan harga satu unit kapal ikan sekitar 1,9 miliar. Hasil perhitungan RAB dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Setelah melalui penghitungan,
total harga satu unit kapal didapatkan 1.285.625 rupiah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, penggunaan aluminium diaplikasikan pada konstruksi melintang kapal ikan 30 GT mengganti gading dan balok geladak yang sebelumnya menggunakan material kayu. Yang kedua, konstruksi laminasi dilakukan pada kapal ikan 30 GT di bagian kulit lambung dan geladak kapal dengan tujuan menambah kekuatan dari material kayu dengan cara penyambungan antara material aluminium dan laminasi di bagian kulit lambung dan geladak dengan menggunakan baut pada layer atau papan pertama yang kemudian dilapisi dengan perekat untuk direkatkan dengan layer papan kedua. Yang ketiga, kapal ikan 30 GT dengan kulit dan geladak kayu laminasi serta konstruksi gading dan geladak aluminium memiliki berat sekitar 4 ton. Lebih ringan atau 26% dibandingkan dengan konstruksi kayu. Estimasi berat untuk kapal ikan 30 GT dengan kulit dan geladak kayu laminasi serta konstruksi gading dan geladak aluminium adalah 15 ton. Sedangkan berat untuk kapal ikan 30 GT dengan konstruksi kayu adalah 11 ton. Aluminium mempunyai berat yang lebih ringan dari kayu sehingga dikhawatirkan mempengaruhi stabilitas kapal karena terjadi perubahan berat kapal. Yang keempat, secara ekonomis, kapal ikan 30 GT dengan kulit dan geladak kayu laminasi serta konstruksi gading yang geladak aluminium, estimasi biaya pembuatan konstruksi lambung dengan material kayu dengan pemasangan kulit secara konvensional sebesar 500 juta rupiah. Material penyusun untuk kapal ikan 30 GT terdiri dari beragam jenis kayu dan pada beberapa konstruksi, di antaranya kayu ulin pada lunas, linggi, haluan, dan linggi buritan. Kayu nyamplong pada gading kapal, kayu bingkirai pada orang, balok geladak, galar sekat, dan pondasi mesin. Kayu merbau pada kulit lambung dan geladak. Apabila konstruksi kapal diganti menggunakan kayu jati seluruhnya, maka biaya pembuatannya sekitar 600 juta rupiah. Estimasi biaya pembuatan konstruksi lambung kapal ikan 30 GT dengan material aluminium dengan kulit dan geladak laminasi sebesar 1.150 juta atau 1,4 kali lebih tinggi daripada kapal ikan 30 GT dengan konstruksi kayu konvensional. Yang terakhir, dengan penggunaan aluminium pada konstruksi lambung kapal ikan dan laminasi pada kulit serta geladaknya, diperkirakan kapal ini menjadi lebih baik dari segi kekuatan material sehingga lifetime atau usia kapal lebih panjang dari kapal sebelumnya yang menggunakan konstruksi dari kayu. Baik, cukup sekian penjelasan kelompok kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.